pasir putihnya nih teman-teman. Ya memang nggak seputih banget gitu sih, cuman ini bagus banget sih buat wisata keluarga ya, yang deket di Jakarta, dan itu masuknya juga murah banget. Sebenarnya waktu yang pas ini di pagi hari ataupun di sore hari, karena kalau siang udah lewat jam 10-an itu bakal panas banget ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kan ada juga ya food courtnya sama seperti yang dulu. Nah, kita mau cari minuman yang segar-segar karena di sini cuacanya lumayan panas ya. Oke teman-teman, yuk. Halo teman-teman, assalamualaikum. Pantai Pasir Putih Peak 2 ini memang udah dibuka sejak 1 bulanan yang lalu gitu. Nah sekarang kalian bisa juga nih main-main di pasir putihnya itu. Lokasinya bukan di tempat yang pertama, melainkan agak bergeser ke dalam. Terus pasir putihnya juga agak lebih panjang gitu, dan ada lebih banyak yang menjual makanan-makanan. Untuk parkirannya juga lebih tertata dan menampung banyak banget kendaraan. Ya pokoknya lebih oke lah untuk rekreasi bareng keluarga. Oh ya teman-teman, sebenarnya kunjungan aku ke sini udah sekitar 3 minggu yang lalu. Ya berhubung aku selama 2 minggu ini agak kurang sehat, jadi baru bisa upload deh. Pembangunan di kawasan Pancaran Peak 2 ini bisa dibilang pesat banget perkembangannya nih teman-teman. Nah dulu untuk menuju Pantai Pasir Putih Peak 2 ini hanya bisa dilalui dengan mobil pribadi aja. Karena itu dia, banyak pembangunan, jadi dikhawatirkan yang menggunakan motor lebih riskan aja gitu. Ya mungkin takut ada batu-batuan yang terlempar ya. Jadi sebenarnya bukan diskriminasi ya, melainkan lebih ke keamanan aja sih. Nah sekarang pengendara motor bisa bebas nih ke Pantai Pasir Putihnya. Jadi sekarang udah boleh ya, karena tadi di sepanjang jalan pun seperti pengurukan dan kanan kiri jalan sudah dibatasi gitu, jadi aman untuk kendaraan bermotor. Sebelum lanjut videonya, aku mau rekomendasiin channel yang ngebahas kafe-kafe dengan makanan yang enak-enak yang ada di seluruh Indonesia nih. Kalian bisa subscribe Kayaliner Channel, hidupin juga tombol notifikasinya ya, biar kalian bisa update video-video terbaru dari Kayaliner. Ngomong-ngomong pantainya, tadi aku bilang agak bergeser ke dalam ya teman-teman untuk kawasan wisata Pasir Putihnya. Jadi emang agak lebih jauh. Dulunya dari Pancoran Peak paling sekitar 10 menitan, sekarang lebih lama 10 menit lagi. Karena memang agak muter dan kita melewati jalanan yang baru gitu nih teman-teman. Terus nanti kita juga akan mampir ke tempat yang lagi viral, yaitu bangunan seperti kayak di Eropa gitu. Nah kalian juga harus melewati pos penjagaan ini ya, jadi nggak putar balik di pos ini, jadi masih terus sampai ketemu bundaran ini nih. Nah ini adalah jalan baru, jadi aku juga baru lihat sih jalanan ini selama ke Peak ya. Terus di sebelah kiri aku ada Menara Syariah, ini apartemen gitu sih, dan di sebelah kirinya ada jalanan yang mau menuju ke tempat baru yang aku bilang tadi. Cuaca hari ini sayangnya nggak begitu bagus nih teman-teman, jadi terlihat agak-agak remang ya. Tapi masih alhamdulillah sih nggak hujan ya, nggak kebayang aja sih kalau hujan di tempat outdoor kayak gini. Nah sekarang kita udah sampai di pintu masuk parkirannya nih. Di situ tertera tiket masuk seharga 25.000. Sebenarnya bukan tiket masuk sih, ini biaya parkir mobil gitu seharga 25.000. Jadi orangnya itu nggak bayar ya teman-teman. Untuk pembayarannya menggunakan kartu flash dan uang cash. Untuk e-money belum bisa ya. Sekarang kita udah ada di dalam parkirannya. Berhubung area masuk di sebelah kiri, kita cari parkiran yang di depan area masuk aja. Untuk parkirannya bisa dilihat ini tertata dengan rapi ya teman-teman, dan menampung banyak banget kendaraan. Sekalipun ramai, tetap nggak akan seperti di area yang dulu ya, yang sekarang mah lebih berkonsep aja sih, jadi lebih rapih dilihatnya. Untuk parkiran motor agak maju lagi ke depan dari pintu masuk mobil tadi ya teman-teman. Ini masih agak lurus, dan di sebelah kiri adalah parkiran motor yang cukup luas dan bisa menampung banyak banget kendaraan bermotor.
Di area Pantai Pasir Putih Peak 2 yang baru ini, untuk areanya tatanannya gitu masih sama lah ya aku bilang. Cuma yang membedakan ini ada wahana baru aja untuk anak-anak. Ini ada area kids club, di dalamnya ini ada trampolin ya, seperti playground mini gitulah untuk anak-anak. Untuk area ini enggak gratis ya teman-teman, jadi ada tiket masuknya gitu, tapi aku nggak tahu karena aku nggak nanya ya. Nah, di sini ada box tempat pembelian tiket. Kita lanjut lagi cari yang paling penting nih, yaitu musola. Yang katanya di sini sudah disediakan musola yang cukup nyaman. Di area yang dulu kita sulit banget untuk sholat, jangankan tempat untuk sholat ya, untuk wudhu pun juga kita bingung. Cuma tersedia wastafel di pinggir pantai gitu. Dan kita pernah juga sholat di atas rumput gitu, ya untungnya kita bawa mukena sendiri dan punya sejadah sendiri. Jadi ya alhamdulillah bisa sholat juga sih. Ini di ujung sebelah kanan di bangunan warna putih ini adalah musolanya nih teman-teman. Ya walaupun nggak begitu besar tapi nyaman lah ya, karena disediakan tempatnya dan juga ada tempat wudhunya. Kita kembali lagi ke area tenan-tenannya. Nah, untuk tenan-tenan makanannya yang di area yang dulu dengan yang di area sekarang posisinya ini sama persis nih teman-teman. Jadi kayak dipindahin gitu sih. Pokoknya posisinya sama persis, cuma penambahan aja yang ada di pinggir-pinggirannya itu adalah makanan-makanan jajanan-jajanan gitu, seperti kayak somai, macam-macam juga sih. Nah, inilah penambahan-penambahannya. Di sini tenan-tenannya semakin banyak. Di sebelah kanan aku juga ada penambahan-penambahan tenan-tenan, dan di ujung juga ada banyak cemilan-cemilan nih sekarang. Dan banyak bertulisan no pork dan juga no lard, dan juga yang terpenting adalah 100% halal nih teman-teman. Ini seperti ada jajanan-jajanan seperti kayak french fries, terus chicken wings, banyak sih macamnya. Kalian bisa jajan sambil nongkrong-nongkrong deh di sini. Nah, untuk jajanan yang dipinggirkan ini murah-murah nih teman-teman. Jadi masih ada es teh manis 10.000, murah ya. Terus mempek juga sekitar tadi berapa ya, 20.000, 25.000-an. Menurut aku sih masih terjangkau lah ya untuk jajanan yang di pinggiran ini. Terus ada churros, ada sosis, ada ice cream juga nih. Pokoknya beraneka macam jajanan di pinggiran ini dan kelihatan enak-enak. Sayangnya aku menjelang mau sakit jadi nggak bisa nyobain deh. Kalau di sebelah kiri adalah tempat-tempat duduk dan tenan-tenan yang sama persis di area yang dulu ya. Pokoknya sama banget deh. Untuk jam operasional Pantai Pasir Putihnya ini adalah jam 6 pagi sampai jam 7 malam dan buka tiap hari nih teman-teman. Jadi udah nggak ada pembatasan seperti dulu lagi, jadi udah bebas gitu ya. Ayo kita lanjut lagi ke Pasir Putihnya nih teman-teman. Di ujung di depan aku inilah pasir putihnya yang membentang dari ujung kiri sampai ujung ke kanan. Untuk di sepanjang jalan ini ada beberapa wastafel untuk cuci tangan ya, dan disediakan sabunnya juga. Aku mau ke arah sebelah kiri sampai ke ujung. Nah, aku mau tunjukin ke kalian nih. Untuk Pantai Pasir Putih di area yang baru ini nggak ada pohon-pohonan kelapa gitu ya teman-teman, seperti di area yang dulu. Tapi ada beberapa gazebo-gazebo untuk duduk-duduk. Nah, gazebo-gazebonya bisa dipergunakan untuk umum, jadi gratis ya, nggak ada biaya kalau mau duduk-duduk di gazebonya. Nah, di depan udah ada pembatas nih teman-teman, jadi cuma sampai situ aja ya, bisa dilalui. Setelah pembatas, pasir putihnya masih ada ya teman-teman sampai ujung sana, yang katanya nanti akan dibuka juga, cuma masih pembenahan dan konbloknya juga emang belum jadi sih. Di sebelah kiri aku ada toilet dan ada beberapa pintu gitu. Ini berbayar ya teman-teman.
Nah, seperti ini nih gazebo-nya nih teman-teman. Kalau sepi bisa sambil piknik di sini. Terus kalian beli makanan di area food court tadi, terus bawa deh ke gazebo ini. Bisa ajak anak-anak sambil main-main pasir juga. Iya. Mbak mau beli tebu. Tebu. Satu berapa? 28. 28? Iya satu aja Kak. Ya satu aja. Oh iya, kasih ya. Aku lanjut lagi beli minuman air tebu. Ini nyegerin banget nih teman-teman. Wajib banget kalian cobain ini. Oh udah. Nih. Minum di kafe. Di depan aku nih ada food truck. Ini jualan apa nih? Kebab. Ini apa sih? Bakmi Topia. Ini warnanya hijau. Kita udah puas jalan-jalan di Pasir Putihnya nih teman-teman. Yuk kita lanjut ke tempat yang lagi viral yang aku omongin di awal video, yaitu La Riviera Chocolate Village and Live Music at Peak 2. Bangunannya ini bergaya seperti di Eropa, terus ada danaunya dan keren banget desain jembatannya, mirip di Thailand tapi kayak di Macau juga. Tempat ini katanya akan jadi kawasan kuliner dan suasana tenan yang kece parah nih teman-teman. Yang nantinya juga akan diapit dengan apartemen-apartemen mewah di kawasan Chocolate Village ini nih teman-teman. Oh ya, dari pantai Pasir Putih tadi untuk menuju ke kawasan La Riviera kurang lebih 20 menit. Emang jauh ya teman-teman, jadi adanya itu di paling ujung banget. Dan kalian harus hati-hati apalagi yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Berdebu parah, juga banyak lubang-lubang besar karena emang masih full pembangunan di sepanjang jalan ini. Nah, kita udah sampai di Chocolate Village-nya nih teman-teman. Yang bangunannya ada di sebelah kiri aku nih. Emang menarik banget bangunannya ya. Buat foto-foto emang kece parah sih. Terus kita udah nemu parkiran juga. Kita bisa parkir di area ini ya. Tadi kita ada di seberang jalan sana. Karena kita putar balik gitu ya teman-teman, baru ketemu tempat parkir. Untuk masuk ke area ini nggak ada biaya apapun ya teman-teman, jadi gratis. Padahal ini belum jadi ya, dan belum ada yang nempatin untuk berjualan kulineran. Katanya sih udah. Di tengah sini kalian bisa melihat dua bangunan berseberangan gitu, diapit dengan sungainya gitu. Mirip banget nih kayak di Eropa. Yang belum pernah ke Eropa boleh nih main-main ke sini. Menyenangkan juga sih. Ya walaupun ini belum buka ya, tapi udah lumayan rapi sih. Ini bangunannya ini emang apa namanya dibuat kayak untuk ruko ya. Ini konbloknya juga emang udah rapi yang bagian sini. Memang di bagian sana sih
Oke teman-teman, segitu aja jalan-jalan di hari ini. Makasih ya udah nonton video ini sampai akhir. Semoga besok-besok aku bisa ajak kalian jalan-jalan sambil nongki-nongki ke tempat yang lebih menarik lagi. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan F. Ferdinand channel. Let's go to next tip. Bye bye. Wassalamualaikum.